Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 1 Desember 2024 pukul 9 WIB. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di ibadah ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan penuh sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Ibadah Minggu 1 Desember 2024 pukul 9 WIB dan pukul 18 WIB merupakan ibadah Adventus pertama sekaligus peringatan Hari AIDS sedunia. Dalam kaitan dengan itu akan diadakan aksi sadar 1000 untuk Satha. Mohon partisipasi warga jemaat. 2. Persekutuan warga Beilohi Amalatu Perwaba Kota Ambon akan melaksanakan perayaan Natal Kristus yang pelaksanaannya akan berlangsung pada hari Senin 9 Desember 2024 pukul 18 WIB bertempat di gedung Gereja Maranatha. Kami mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak warga Beilohi Amalatu yang berdomisili di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya untuk menghadiri perayaan Natal dimaksud. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 3. Penerimaan kolekta Minggu 24 November 2024 pukul 9 WIB sebesar Rp14.990.000. Syukur sebesar Rp2.631.000. Persepuluhan sebesar Rp4.380.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.224.000. Penerimaan kolekta Minggu 24 November 2024 pukul 18 WIB sebesar Rp7.469.000. Syukur sebesar Rp2.651.000. Persepuluhan sebesar Rp690.000 dan sarana fisik sebesar Rp444.000. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang melayani ibadah saat ini adalah Pendeta Sandra Pesiwarisa Engko. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Eben HSR. Pembacaan Alkitab dari Mikha pasal 7 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Mikha pasal 7 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Yang mengisi pujian dalam kebaktian di saat ini, Haleluya Choir, Sekolah Citra Kasih, Yayasan Hunimeku Manisi, dan The Great. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dan untuk lagu jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 413 ayatnya yang kedua. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Minggu Adventus pertama ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 1 Desember 2024 Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Marilah saudara-saudari jemaat, dengan menghadap Tuhan, ibadah ini ditabiskan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Kita menyatakan pujian dalam pengharapan kita, saudara-saudaraku, kita telah tiba di Minggu Adventus yang pertama ini. Momen ini penting bagi orang-orang yang percaya dan teguh menantikan kedatangan Kristus untuk tetap bertekun memelihara iman di hadapan Allah, sumber pengharapan. Maka patutlah kita memuji dan memuliakan namanya sambil tetap menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Dalam hidup ini ada sekian banyak harapan yang kita impikan dengan berbagai usaha untuk mewujudkannya. Namun ketahuilah bahwa tak ada yang lebih berarti dibandingkan berharap belas kasihan Tuhan saat kita mengakui dengan sungguh segala dosa dan kesalahan kita. Di hadapan kekudusannya marilah masing-masing orang dengan penuh kesungguhan mengakui dosa-dosanya. Bersama dengan orang-orang yang berseru di dalam kesesakan, tersiksa oleh kesalahan, cemas dalam diam dan ketakutan, kami tunduk dan memohon belas kasihan-Mu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Hari ini juga menjadi peringatan Hari AIDS sedunia. Kita tak hanya diingatkan akan bahaya virus yang mematikan itu, tetapi juga diingatkan untuk membangun solidaritas bersama para penderita HIV dan AIDS yang terus berjuang untuk kesembuhan. Di antara mereka mungkin adalah sahabat,
saudara dan orang-orang yang kita kasihi. Marilah bersama mereka yang terus bergumul dalam derita, rasa takut, hilang harapan, bahkan dijauhi dalam pergaulan. Kita memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Saudara-saudaraku, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Sebab di dalam Yesus Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, supaya kita, orang-orang yang dibenarkannya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelamani. Pada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelamani. Saudara-saudara jemaat, silakan berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saat kita
Kita mendengarkan persembahan pujian Haleluya Choir Sekolah Citra Kasih. With a grateful heart, give thanks.
kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari jemaat, kita masuk dalam pelayanan firman. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab, tapi mendahulunya mari kita berdoa. Ya Allah firman yang hidup, dalam kebaktian Adventus yang pertama ini Tuhan, selaku jemaat kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami akan membaca Alkitab Tuhan, dan untuk itu kami minta tuntunan kuasa Roh Allah-Mu yang kudus. Urapilah hati dan pikiran kami semua, supaya firman ini tidak menjadi sia-sia, tetapi dia menjadi pegangan bahkan pelita untuk menuntun dan menerangi perjalanan hidup kami di depan. Berfirmanlah bagi kami siap untuk membaca dan mendengarkannya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, di saat ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mika pasal 7, ayat yang ke-7 berakhir pada ayat yang ke-13. Mika pasal 7, ayat yang ke-7 berakhir pada ayatnya yang ke-13. Dengan perikop pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Senang berjumpa di minggu pertama bulan ke-12. Minggu di mana kita juga masuk di dalam perayaan Adventus, minggu pertama Adventus. Dan minggu Adventus yang pertama ini bertepatan dengan Hari AIDS sedunia yang jatuhnya pada tanggal 1 Desember. Pita merah yang dipakai oleh sebagian dari saudara-saudara jemaat, maaf kalau pitanya tak cukup, tapi kalau ada yang juga masih bisa melihat pita itu pada beberapa saudara yang lain termasuk yang saya menggunakannya, ini adalah simbol dukungan kita pada penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan di kota, di daerah, di negara ini, bahkan dunia ini. Saudara-saudaraku, minggu-minggu Advent adalah minggu-minggu penantian. Minggu-minggu penantian kelahiran Kristus, tapi juga minggu-minggu penantian kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan minggu-minggu penantian ini tidak berlangsung dalam ruang yang kosong dan tak ada waktu, tetapi ruang yang perlu diisi dan waktu yang terus berjalan. Karena itu minggu-minggu penantian ini berlangsung dalam spirit pengharapan.
Spirit pengharapan itu adalah sesuatu yang memberi isi pada iman kita sebagai orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan spirit pengharapan itu harus berlangsung kalau di dalam semangat penantian minggu-minggu Adventus itu adalah sikap orang mau bertobat dan mau membaharui hidup. Pertobatan dan pembaruan hidup tak asing di telinga kita. Di dalam khotbah-khotbah pembinaan-pembinaan bagi warga gereja, tema ini sering dibicarakan. Nilai ini sering dibilang supaya umat terus mengalami transformasi hidup dari sisi imannya. Saudaraku pasti pernah mendengar tentang kisah Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin besar, jenderal dan pemimpin militer yang terkenal dari Prancis. Ia tidak hanya terkenal karena kekuasaannya yang besar dan luas, tetapi juga dikenal dengan julukan raja yang menolak pertobatan. Napoleon lahir di Korsika pada abad 17, tepatnya 1769. Ia terus menanjak karirnya dan menjadi tokoh paling berpengaruh di Eropa. Pada tahun 1804, ia berkuasa sebagai kaisar di Prancis dan menguasai sebagian besar Eropa dengan membawa perubahan-perubahan besar dalam sistem pemerintahan, hukum, dan struktur sosial. Kebesaran kekuasaannya, kemampuan militernya yang luar biasa, mencapai banyak kemenangan, itu membuat Napoleon semakin besar diri, penuh dengan ambisi pribadi dan kesombongan. Dia percaya bahwa dirinya itu ditakdirkan satu-satunya sebagai manusia yang bisa memerintah dunia ini. Dan karena itu dia terus berusaha keras untuk memperluas wilayah kekuasaannya tanpa mengindahkan banyak nasihat dan peringatan yang datang dari teman-teman terdekatnya, para penasihatnya. Hingga pada tahun 1812, ketika banyak orang kemudian mengingatkannya tentang rencananya untuk berperang, ia tidak mendengarkan juga hingga terjadi kekalahan yang besar. Banyak pihak masih kemudian berharap Napoleon bertobat, lalu kemudian berefleksi tentang apa yang selama ini telah ia lakukan. Tapi itu tidak terjadi. Ia terus berusaha sekalipun bahkan kekaisarannya runtuh dan ia diasingkan waktu itu ke Pulau Elba. Tapi ia pun tidak pernah menunjukkan penyesalannya. Ia bahkan kemudian bangkit dan berusaha untuk mengembalikan Prancis pada tahun 1815. Tapi bertepatan dengan itu, dalam perebutan kekuasaan waktu itu, ia kemudian mendapatkan kekalahan yang besar di pertempuran Waterloo. Dan dalam kegagalan itu, ia kemudian diasingkan secara permanen di Pulau Saint Helena dan ia meninggal tahun 1821. Kisah tokoh yang besar ini mengingatkan kita bahwa kesombongan, ketidakinginan untuk berubah itu akan menyebabkan kemunduran bahkan kehancuran hidup. Saudara-saudaraku, pengharapan di Minggu Advent ini harus berlangsung dalam kesediaan diri dan usaha untuk mau berubah. Orang mau menanti kedatangan Tuhan ini satu yang paling utama, mau bertobat dan berubah hidup. Bukan berharap tanpa usaha. Orang berharap saya dalam keadaan yang kosong, berharap dalam kepalsuan, berharap dengan sikap yang dipenuhi dengan kemunafikan, manipulasi, berharap dengan tidak sabar. Orang percaya tidak bisa mengisi pengharapannya dengan kemudian memanipulasi segala data, menipu kebenaran, dan melakukan kemunafikan hingga keserakahan. Supaya dia melakukan perjalanan hidupnya demikian dengan berharap, beta bikin seperti ini nih, beta dapat sesuatu yang baik, beta dapat keuntungan, beta dapat manfaat. Sebab berharap dengan cara-cara yang penuh dengan kepalsuan, yang menindas orang-orang yang lemah, yang kemudian memutarbalikkan hukum dan kebenaran yang tidak adil. 1-2 tahun dia pun hidup aman-aman saja.
1-2 tahun dia sehat-sehat saja. Tapi apakah Tuhan tidak akan kemudian menegurnya dalam perjalanan hidupnya? Kalau tidak 1, 2, 3 tahun, bahkan 5, 10 tahun, bahkan semua dekat pensiun pun, Tuhan bisa menegurnya dengan cara Tuhan. Ketika tidak ada pertobatan dan perubahan hidup dalamnya. Bapak Ibu, ada banyak kisah. Orang yang semua dekat pensiun, saya bisa dapat pensiun baik-baik, sakit, stroke, mati. Ada orang-orang yang semua dekat pensiun, sampai di puncak keberhasilannya, dipermalukan dan jatuh. Orang-orang yang kemudian sudah sampai pada puncak kejayaannya dan merasa diri besar, tidak pernah mau berubah dan tidak pernah melihat pada sesamanya, Tuhan punya cara untuk kemudian mengingatkannya. Dia pasti jatuh di dalam seluruh kekuasaannya. Karena itu berharap dalam minggu-minggu ini harus disertai dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif pada diri. Kita mesti bertanya, bagaimana hidup saya di hadapan Tuhan? Apa yang harus saya perbaharui supaya saya layak menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup saya? Tuhan yang datang tanggal 25 nanti kita rayakan Natal. Tanggal 1 sampai tanggal 25 nih kita mau bikin apa supaya kita ini layak dengar firman Tuhan tentang Tuhan yang lahir tapi juga mati dan bangkit untuk hidup kita. Dan juga apa yang harus saya perbarui kalau Tuhan datang pada kali yang kedua, kita sudah siap ataukah belum untuk menerima kedatangannya sebagai orang benar. Pertanyaan reflektif ini penting bagi kita sebagai orang percaya. Sokrates, seorang filsuf, mengatakan hidup yang tidak direfleksikan itu tidak layak untuk dijalani. Seorang filsuf yang orang bahkan bilang mungkin saya kenal Tuhan, dia pun bahkan mengakui di dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, pertanyaan-pertanyaan reflektif tentang diri itu perlu dibangun. Karena itu akan membangun kesadaran kritis kita pada diri kita. Kita akan melakukan autokritik pada diri kita. Kita akan melakukan introspeksi diri. Tanpa kesadaran mengkritisi diri, orang percaya akan terjebak dalam sikap berharap yang palsu tentunya. Yang pura-pura, yang tidak sabar. Intinya yang tidak mau berusaha secara benar. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nas bacaan kita tadi memperlihatkan pengharapan Nabi Mika yang sebenarnya sudah dimulai dari kritik diri sendiri. Kritik diri sebagai seorang nabi, tapi juga kritik diri merepresentasikan kehadirannya sebagai satu bangsa Israel. Dia mulai dengan mengatakan pada pasal 7 ayat 1, celaka aku. Bapak Ibu bisa buka bagian Alkitab ini. Saya perlu hanya baca pasal 7 ayat 7 sampai 13. Bisa buka juga Mika pasal 7 tadi, ayat yang pertama. Itu satu kesatuan. Mika bilang seorang nabi kecil ini mengatakan kepada Tuhan, mengatakan dalam refleksi dirinya, celakalah aku. Sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur dan seterusnya. Dan celaka aku itu dalam seluruh bagian ayat sampai ayat yang ke-6 menunjukkan Mika bilang dia pun keadaan dan seluruh bangsa punya keadaan yang sulit. Keadaan sulit itu adalah karena mereka punya akhlak moral yang merosot. Mereka punya hidup yang tidak benar. Bahkan Mika bilang, tangan mereka yang cekatan itu berbuat jahat. Para pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya. Semua hal proses di pengadilan pun, itu Mika menyatakan sesuatu yang tidak benar terjadi pada ruang-ruang peradilan. Bahkan dia kemudian mengkritik para pembesar karena memberi putusan sekehendaknya dan hukum mereka putarbalikan. Itu pada ayat yang ketiga. Dan dengan semua yang dilakukan itu, Mika bilang, celaka aku. Saudara-saudaraku, pernyataan ini menunjukkan sekaligus penyesalan pada hidup yang tidak benar. Dan patut untuk kemudian bertobat, membaharui hidup. Nabi Mika sadar bahwa mereka telah berbuat salah, bikin banyak dosa. Tagal itu dia bilang kemudian di ayat 9 dalam bacaan kita tadi.
Ayat 9, aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya. Dia tanggung-tanggung ketika dia kritik diri. Ini beta pun salah, ini beta pun dosa. Dan dia mengakui akan for Tuhan. Kalau Tuhan marah beta itu wajar. Kalau Tuhan hukum beta itu wajar. Beta harus terima akan, beta harus tanggung akan. Tapi beta tahu beta pun Tuhan itu Allah pengasih. Karena itu ini kesempatan beta bertobat dan membaharui hidup. Mika tahu bahwa dirinya berdosa. Dia kritik dirinya. Tapi bertepatan dengan itu pula, dia berkeinginan untuk membaharui hidupnya. Saudara-saudaraku, akibat dari kesalahan ini, ia bersama bangsa Israel memang menanggung. Karena tadi dia bilang, memikul kemarahan Tuhan. Tapi kemudian dia bilang, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku. Di ayat 9 yang bagian bawahnya. Nabi Mika di dalam kesadaran kebersalahannya, keberdosaannya, dia bilang dia akan terus berjuang untuk bertobat dan membaharui hidup. Sampai Tuhan memperhitungkan pertobatan itu. Sampai Tuhan memperhitungkan seluruh perubahan hidup yang dia lakukan. Jadi sampai ia memperjuangkan perkaraku, menunjukkan bahwa kritik diri yang membawa pada pertobatan itu harus berlangsung terus menerus dalam pengharapan akan keselamatan Allah. Pernyataan kebaikan Allah dan cinta kasih Allah yang memulihkan. Karena itulah Nabi Mika pun selanjutnya di ayat yang ke-7 naik ke atas lagi. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudaraku, jadi kalau tagal hidup seng batul, lalu dapat susah, dapat sakit, dapat masalah banyak, lalu kemudian katong bilang, yo ini katong pun salah. Katong datang minta ampun. Datang minta ampun dari Tuhan saya cukup satu kali berdoa. Datang minta ampun dari Tuhan saya cukup satu kali datang di gereja. Datang minta ampun dari Tuhan saya cukup bikin kebaikan satu kali. Mesti menunjukkan kesungguhan hati kita sampai Tuhan memperhitungkan apa yang kita buat dengan memperjuangkan seluruh perkara kita. Dan membawa perubahan keselamatan pada kita. Jangan sampai baru datang satu kali, dua kali, berdoa, bikin pergumulan terus-terus di dalam gereja, dengan pendeta. Ayo Tuhan belum tolong beta lah. Masalah ini akan masih datang terus-terus lah. Lalu lari ke tempat lain. Cari kuasa lain, cari kekuatan lain. Saya kuat tahan. Bertobat saya boleh stop. Bertobat saya boleh berhenti dari ketempuh hidup, keterpanggilan sebagai orang beriman. Kata mesti minta ampun terus-terus dari Tuhan. Dan ubah hidup supaya Tuhan memberi katong keselamatan. Tuhan yang hanya kasih selamat dengan katong umur panjang. Tuhan bahkan kasih penghargaan, kemuliaan, kebesaran. Dan karena itu sama seperti Nabi Mika mengakui di ayat yang ke-10 dan ke-11. Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Ketika Tuhan kasih katong selamat, orang lain yang lihat juga akan malu. Dan ketika musuh itu berkata, di mana Tuhan Allahmu? Maka aku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalannya. Tuhan memutarbalikkan seluruh situasi hidup, keadaan yang mendatangkan berkat pono-pono dalam hidup kita orang-orang yang mau bertobat dan berbalik padanya. Perluasan, kemudian dia bilang, akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali dan pada hari itu perbatasanmu akan diperluas. Jadi hak-hak itu dapat lebih lain. Bahkan saya pikir akan dalam katong otak katakan nanti katong mau dapat lebih. Tuhan kasih akan berkatong. Tuhan kasih berkat pono-pono dalam keluarga rumah tangga. Tanpa katong hitung, tanpa katong kemudian berusaha dengan cara yang palsu. Saya pakai itu. Tuhan kasih berkat pono-pono. Saudara-saudaraku, keselamatan yang Tuhan kasih karena perubahan hidup itu tentunya tidak tanggung-tanggung, setengah-setengah, berlimpah-limpah. Terkait dengan itu, saudara-saudaraku, dalam refleksi terhadap nats bacaan ini,
Kita baru saja selesai dengan proses pilkada serentak tanggal 27 November kemarin. Ya, bertepatan dengan hari ini katong ibadah minggu dan katong mensyukuri karena katong bisa menjalani seluruh proses pilkada ini dengan aman dan damai. Situasi yang kondusif di kota, di daerah bahkan negara ini. Namun tentu bersamaan dengan itu beta dan saudara semua masih tetap menanti hasil penentuan KPU. Dan hasil penentuan itu katong tunggu ini akan berlangsung di minggu-minggu Adventus. Beta lihat di Facebook, di media sosial, kadang-kadang orang mulai kasih naik status-status yang menunjuk pada ujaran-ujaran saling mencela, ya, saling bikin malu, saling menghakimi. Sebagai orang Kristen, orang yang bilang katong ada masuk di minggu Adventus, apakah tepat katong pun cara demikian? Memberi respon terhadap penantian Tuhan yang akan datang dengan relasi-relasi kita, karena hal kemarin katong kerja, hal kemarin katong bikin, lalu katong saling menunjukkan katong pun ketidaksukaan, kemarahan, kebencian. Kita patut bertanya untuk mengkritik diri kita di dalam situasi terkini kita. Beta kalau bilang akang, mungkin beta bilang merepresentasikan, beta bukan representasi, beta bilang saja. Ya, contohnya, kalau pertanyaan reflektif atau kritik diri ini harus berasal dari calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Mungkin kadang bisa bertanya, apakah visi misi yang dikampanyekan ini selama ini beta kampanye akan dapat beta wujudkan ketika beta terpilih nanti kasih? Ataukah beta hanya memberi harapan palsu? Pertanyaan ini menjadi tantangan yang serius bagi mereka yang nanti terpilih, bahkan kemudian yang KPU tentukan. Sebab disitulah integritas seseorang pemimpin itu diuji. Pertanyaan kritik diri akan menolongnya memperoleh keselamatan dari Tuhan. Supaya sepanjang melayani sebagai pemimpin dan keselamatan berupa kehidupan yang baik atau kesejahteraan bagi masyarakat di kota ini, itu dapat diperoleh. Bukan celaka pada dirinya dan bukan juga celaka pada seluruh masyarakat kota dan daerah bahkan negara ini. Kalau pertanyaan kritik, pertanyaan reflektif ini juga seperti ini misalnya, harus berlangsung pada para anggota tim sukses. Kalau ada Bapak Ibu sini yang tim sukses, jangan kurang hati kio. Beta bilang ini misalnya saja. Kalau minggu Adventus ini katong masuk dalam katong pun tanggung jawab, katong so abis katong bilang katong so abis katong pun tanggung jawab sebagai tim sukses, tapi akan menempel di katong pun diri. Maka pertanyaan reflektifnya adalah, apakah saya telah sungguh-sungguh berjuang untuk kemenangan calon, ataukah sesungguhnya fokus saya bukan pada kemenangan calon yang bersangkutan, melainkan hanya pada keuntungan diri sendiri. Yang kira kata itu katong pun hal yang katong bikin di dunia ini akan lepas dari semua perhitungan yang Tuhan lihat, katong pun kebaikan-kebaikan yang mesti dilakukan. Kalau itu katong lakukan kemarin di minggu Adventus ini, katong mempertanyakan lagi katong pun iman dan katong punya keputusan politik. Katong pun iman dan katong pun tindakan berpolitik. Katong bikin kemarin, katong pun kerja-kerja di dunia ini, itu sudah menunjukkan katong pun iman secara benar for Tuhan kasih. Atau hanya katong bikin akan untuk kepuasan diri, keuntungan diri, kepuasan sementara, keuntungan sementara. Dan bahkan, kalau pertanyaan reflektif itu harus berasal dari beta dan Bapak Ibu sebagai pemilih. Kata yang kemarin secoblos. Apakah pilihan saya berdasarkan hati nurani dan penilaian objektif terhadap visi misi dan kinerja calon, ataukah karena saya diberi sesuatu, atau sudah apa sesuatu, atau dijanjikan sesuatu? Barang ini sebilang akan ulang-ulang bahkan orang para peneliti suatu bahkan dari sebelum pilkada lain. Tapi pada minggu Adventus pertama ini kita wajib untuk membangun refleksi diri, otokritik diri kita.
Dalam iman percaya kita kepada Tuhan Allah, karena berpolitik itu adalah panggilan beriman kita. Kita tidak hanya berpolitik di dalam kesadaran kemanusiaan kita, tapi juga kesadaran kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini akan terus sama dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif lain yang membutuhkan pertobatan dan pembaharuan hidup kita. Dan sepanjang kita kritis untuk bertanya pada diri kita masing-masing, ibadah Minggu Adventus pertama ini menjadi kesempatan untuk kita membaharui hidup. Untuk kita diingatkan bahwa kita perlu bertobat dan ubah kita hidup. Ya, karena hari ini bertepatan dengan hari AIDS, maka juga kita perlu bilang pertanyaan-pertanyaan reflektif diri atau kritik dalam upaya penanggulangan HIV AIDS. Apakah hubungan seks saya berlangsung secara aman dan sehat? Maaf, kalau kita bilang akan ada anak-anak. Tapi pertanyaan reflektif ini penting diajukan oleh setiap orang, bahkan dari remaja, anak-anak. Mengapa? Karena persoalan HIV itu tidak hanya pada kelompok orang dewasa, tapi juga pada anak remaja, pemuda, pada kelompok-kelompok usia yang kita bilang belum bisa, tapi itu sudah terjadi. Sehingga pertanyaannya di Minggu Adventus yang pertama ini, apakah hubungan seks saya berlangsung secara aman dan sehat? Tentunya ini pada orang tua lebih tepat yang sudah menikah. Apakah saya patuh menjalani terapi pengobatan? Apakah saya berempati dan solidar dengan saudara-saudara yang hidup dengan HIV, atau saya terus melakukan stigma diskriminasi? Pertanyaan ini penting ketika negara ini berharap 2030 kita dapat mencapai zero HIV. Tidak ada lagi infeksi baru, tidak ada lagi yang meninggal karena AIDS, dan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang yang positif HIV. Bapak Ibu, di kota Ambon sesuai dengan data kasus dari Januari sampai Maret 2024, ada sekitar 129 kasus baru yang ditemukan. Ada orang baru yang terinfeksi positif itu 129, itu dari Januari sampai Maret, ini sebulan November. Beta sing update yang terakhir. Tapi mungkinkah kasus ini mengindikasikan kalau 129, Bapak Ibu bahagia sah, itu berarti di dalam 1 bulan tuh setiap hari kayaknya ada kasus. Karena kalau 1 bulan 60, 30, 39, 120, itu berarti ada 1 sampai 2 kasus tiap hari. Kantong penduduk di kota Ambon 358.000 jiwa. Tapi kalau setiap 3 bulan angka kasus sekitar 129 kasus terjadi, berarti setahun itu sekitar 500 sampai 600 kasus baru HIV. Ada 500 sampai 600 orang yang terinfeksi positif di kota Ambon. 1 tahun bisa 500 sampai 600. Apakah angka ini masih bisa dibilang sedikit dalam jumlah dibandingkan dengan jumlah jiwa? Mungkin orang bisa bilang iya, ada 358.000 jiwa saja. Hitung-hitung 700 tahun lah ya baru generasi ini habis dengan orang positif, dengan terinfeksi virus HIV. Tapi apakah kita akan membiarkan sampai puluh ratusan tahun dulu atau mati karena HIV? Di Maluku Bapak Ibu, angka kasus pada triwulan ini Januari sampai Maret itu 260 kasus. Itu berarti kota Ambon tuh sustainnya. Lebih dari ada berapa kabupaten kota nih, kota Ambon yang paling atas. Padahal di tahun 2023 kasus yang terjadi itu hanya 731 kasus tahun kemarin. Kalau di Januari sampai Maret saja sudah 180 kasus. Sudah 260 kasus di Maluku. Itu artinya pada per triwulan ini kalau dari 731 180 kasus. Kalau 2023 180, tapi 2024 naik triwulan 260 kasus. Itu angka yang cukup besar. 731 kasus itu tahun 2023 1 tahun. Dengan hitungan triwulan itu rata-rata 180 kasus. Tapi tahun 2024 di Januari sampai Maret saja sudah 260 kasus. Itu sudah tinggi. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, itu terjadi karena
seks bebas, seks yang tidak aman, seks yang tidak sehat. Tapi juga karena penularan-penularan yang sifatnya dari ibu ke anak dan yang lainnya. Stigma diskriminasi dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat umum itu juga semakin mempersulit upaya pencegahan. Saudara-saudara kita yang positif akan terus menutupi diri dan rantai penularan tidak bisa diputuskan. Dampaknya terutama pada anak-anak. Kalau Bapak Ibu tadi masuk dalam gereja, ada gambar-gambar, slide yang ditampilkan. Itu adalah anak-anak terdampak positif HIV. Kita melihat anak-anak Citra Kasih luar biasa. Dom bisa bernyanyi. Dom bisa menunjukkan dom punya bagaimana kemampuan di masa kanak-kanak. Tapi anak-anak yang terdampak HIV, anak-anak yang di dalam tubuhnya ada virus HIV, karena mama melahirkan sehingga kemudian melalui tahapan yang benar atau mengikuti petunjuk yang benar, anak kemudian terinfeksi HIV, dia tidak akan kemudian bisa sama. Tidak bisa sama nih karena dia punya perkembangannya kemudian secara jasmani, secara kesehatan, sakit-sakitan, kemampuan berpikirnya tidak terlalu begitu baik, dan macam-macam. Ini tiap hari minum obat. Lalu kemudian pada anak-anak yang orang tua positif tapi dia sem positif, dia akan kemudian tidak akan berani juga muncul. Kalau kemudian orang menganggap, iya anak itu positif, dia mau positif, dia menjadi malu, minder. Itu berdampak pada seluruh kemajuan hidup generasi muda kita. Saudara-saudaraku, jika mereka yang sementara hidup dalam pengharapan, anak-anak ini dan teman-teman positif HIV berusaha untuk kemudian bisa bertobat, berubah hidup, apakah dong saja yang bertanggung jawab untuk dong hidup baik? Kalau kita mau menciptakan masyarakat ini, keadaan hidup kita, keselamatan ini menjadi keselamatan bersama, maka pertobatan dan perubahan hidup pun harus berlangsung secara universal. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Kita bersama-sama dengan mereka bertanggung jawab untuk juga bagaimana berusaha supaya stigma diskriminasi itu tidak ada pada diri mereka, tidak terjadi pada diri mereka. Supaya dong juga kemudian bisa hidup sama dengan kita. Dan kita bisa memutuskan rantai penularan HIV. Pertobatan dan pembaharuan hidup, satu-satunya kita mengharapkan keselamatan dari Tuhan. Dan keselamatan itu pasti Tuhan berikan. Kalau kita melakukannya dari diri sendiri, keluarga, dan bersama sebagai persekutuan gereja ini, tapi juga sebagai kehidupan bersama masyarakat. Hari AIDS ini Bapak Ibu, nanti sebentar ada dukungan kita kepada anak-anak positif yang terdampak dan perempuan-perempuan positif. Mereka adalah orang-orang yang juga tak bersalah. Bapak Ibu dalam persembahan syukur nanti diajak untuk kemudian bisa ikut memberi dukungan kepada mereka. Supaya mereka tetap bisa baik hidupnya. Belum ada obat sampai sekarang, entahlah. Tetapi dari satu penulisan ilmiah, satu disertasi, ternyata memang persoalan-persoalan kesehatan ini juga disertai dengan berbagai kepentingan. Sehingga upaya-upaya untuk penyelesaiannya tidak semudah yang kita pikirkan. COVID akan bisa cepat selesai, tapi HIV/AIDS sampai sekarang belum tuntas-tuntas. Kata memberi dukungan dalam juga doa, supaya obat itu bisa diperoleh dan teman-teman bisa sehat. Kata memberi dukungan supaya dong makan bernutrisi, dong bisa menikmati hidup sama seperti yang lain, dengan kata punya gerakan Rp1.000 sebentar nanti. Tapi mari kita melakukannya, terutama dalam kesadaran bahwa kita adalah sesama bagi yang lain. Dan kita hidup ini sama di mata Tuhan. Tuhan menolong kita untuk melakukannya, supaya hidup yang penuh dengan keselamatan, damai sejahtera Tuhan itu mampu kita nyatakan bersama dengan semua orang yang kita kasih dan yang mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara jemaat silakan berdiri. Bersama-sama sebagai orang percaya kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar, naik ke surga, diberkati Allah, Bapa yang Maha Kuasa, sama saya untuk makin orang hidup yang baik. Aku percaya kepada Roh Kudus, jaga yang kudus, persekutuan Roh Kudus, dengan kuasa, kebangkitan dan hari kemudian. Amin. Saudara-saudara semua disilakan. Saudara-saudaraku, bersama-sama dengan kita ada teman-teman dari Yayasan Hunimeku Manise. Mereka bekerja untuk menolong penanggulangan isu HIV/AIDS. Mereka akan mempersembahkan satu pujian. Ya, beta ini Bapak Ibu, sekali lagi ditayangkan oleh teman-teman multimedia. Ini beberapa kerja yang dilakukan oleh teman-teman komunitas Hunimeku Manise. Beta bagian dari teman-teman Hunimeku. Beta adalah juga salah satu pembina pendamping pada sekolah ceria atau pada yayasan ini, dan melakukan program-program pendampingan untuk anak-anak terdampak. Bapak Ibu bisa lihat data kasusnya pada anak-anak. Dan mengapa program ini menjadi begitu penting? Katong datang dong ke rumah di kota Ambon sini, di beberapa tempat, dan menemukan dong orang tato cuma bajuan. Ada yang yatim piatu, mama dan papa semua meninggal. Dong ekonomi terbatas. Ada yang bisa menerima dong sebagai bagian dari keluarga. Dong sulit. Tapi dong juga sen tahu kalau dong ini dalam diri ada HIV. Dong juga sen tahu mau bilang dong ini anak HIV seperti apa. Tetapi teman-teman Hunimeku membuat anak-anak ini bisa melihat hidup ini berarti. Ada kelas yang namanya kelas ceria dan inspirasi. Akan di Karpan. Ada tanpa baca dan belajar perdorang. Ada posyandu yang dibuat untuk mereka. Tapi juga katong datang dan berkunjung di rumah anak-anak ini. Ini aktivitas mereka. Seng hanya katong orang Kristen, tapi juga pada katong pembasaudara yang lain. Dan itu tanggung jawab beriman kita. Tanpa baca dan belajar nih dicanangkan oleh Sinode GPR, oleh Ketua Sinode, sebagai bentuk tanggung jawab gereja. Akan sudah berdiri dari tahun 2022. Dan saya bisa berobat tiap saat dengan dokter praktek. Karena itu Ketua juga menyediakan posyandu ceria. Tapi itu butuh semua dukungan banyak orang. Ya. Di dong rumah dong tinggal tuh akan jadi pondok lain. Dong baju orang tua baju sih. Rumah yang tak besar. Dan cuma tinggal di papa saja. Mama sesengat. Inilah teman-teman Hunimeku. Teman-teman yang punya empati dan rasa solidar yang kuat dengan sesamanya yang positif. Dan teman-teman ini akan menyanyikan pujian untuk memberi penguatan kepada saudara-saudara.
Untuk itu kepada teman-teman Yayasan Hunimeku disilakan.
kita berbagi spirit untuk terus saling menguatkan dan bekerja untuk orang-orang yang butuh pertolongan kita. Kita memberi persembahan syukur di saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur atas semua berkat-Nya yang telah kita terima. Kita juga akan memberikan pemberian berupa aksi dukungan Rp1.000 untuk Sada. Ingatlah bahwa hal yang paling penting dan berharga adalah menjadikan diri kita sebagai persembahan hidup yang suci dan berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadah yang sejati. Bila putus asa dan letih
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hadirat-Mu telah terkumpul persembahan-persembahan syukur kami. Yang kami persembahkan di saat ini Tuhan adalah wujud ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setia-Mu bagi hidup dan kehidupan kami. Untuk itu ya Allah Bapa di sorga, dengan kerendahan hati kami minta dan memohon kepadamu, Engkau datang terima persembahan kami, berkati dan kuduskan, agar persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Inilah ungkapan syukur dan doa kami yang kami panjatkan ke hadirat Allah Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Korban yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. The Great disilakan membawakan kirim pujiannya. Kasih-Mu Yesus Tuhanku, bak mentari yang tak henti menyinari isi dunia. Kasih-Mu Yesus Tuhanku, selamatkan isi dunia. Menebus segala dosa.
melayani. Mari saudara-saudari jemaat kita satu dalam doa syafaat. Terpujilah namamu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah kehidupan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Bulan ke-11, 11 bulan kami boleh jalani dan kami masuk di bulan yang ke-12. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Tanggal 1 hari ini, dan hari ini Minggu Adventus pertama untuk mengingatkan kami tentang bagaimana kami bertanggung jawab menanti kedatangan Tuhan. Tidak hanya untuk perayaan Natal Kristus, tapi juga kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tanggung jawab kami sebagai orang beriman untuk hidup dalam pengharapan yang tak kosong, tapi dalam pembaharuan hidup, pertobatan dan pembaharuan hidup. Diberkatilah kami semua yang hadir beribadah pagi ini, dari anak-anak sampai dengan orang tua. Biarlah kami punya pengalaman iman yang benar, karena Roh-Mu yang kudus menuntun kami. Tuhan Allah kami, berkati kami dengan kehidupan keluarga rumah tangga kami. Kami datang dengan suami, istri, anak-anak kami. Kami datang sebagai keluarga. Jika kami datang pun tak lengkap, Tuhan tetap memberkati kami dan pulihkan kehidupan kami. Biarlah hidup kami sebagai keluarga Kristen ada di dalam anugerah keselamatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami memasuki minggu-minggu Adventus ini dalam tanggung jawab beriman kami untuk mendukung seluruh pelayanan di gereja ini melalui kehadiran kami. Tuhan menolong kami untuk melakukannya. Peran tugas tanggung jawab kami di gereja sebagai para pelayan, Tuhan memberkati kami. Sebagai warga gereja, Tuhan menolong kami untuk melakukannya. Ya Allah Tuhan kami hidup sebagai satu persekutuan yang saling mengasihi satu sama lain, supaya pekerjaan pelayanan bersama di gereja ini, Gereja Protestan Maluku, di klasis-klasis, khususnya klasis Kota Ambon, melalui pelayanan di Gereja Maranatha, dan semua jemaat yang ada di klasis Kota Ambon, diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena pemilihan penatua diaken boleh berjalan dengan baik. Tuhan menolong kami, supaya kami juga menyiapkan diri. Jika kami diminta, kami memberi diri untuk melayani sebagai pengurus-pengurus di wadah unit organisasi pelayanan. Tuhan memampukan kami untuk bersedia bekerja bersama, melakukan tanggung jawab pemberitaan Injil. Ya Tuhan Allah kami bahkan bersyukur karena dengan pertolongan Tuhan, pilkada serentak di negara ini boleh berlangsung dengan baik. Di daerah, di kota kami berlangsung dengan aman dan damai. Kami percaya sungguh di masa-masa penantian ini Tuhan menjadikan kami sebagai orang-orang beriman yang tahu bahwa bagaimana berpolitik tidak hanya dengan kemampuan berpikir kami, tapi juga dengan iman kami yang terus bertumbuh. Tuhan menolong kami, dan biarlah Tuhan memberkati kerja KPU hingga pada waktunya penentuan wali kota, wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur adalah di dalam anugerah Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan kami berharap di dalam kasih Tuhan, mereka yang akan memimpin kota dan kabupaten, mereka yang memimpin daerah ini adalah mereka yang bekerja dengan integritas diri, tapi juga integritas iman kepadamu, Tuhan Allah. Berkatilah seluruh pembangunan di negara ini, di daerah dan kota ini, supaya kami menemukan pembangunan yang adil, yang makmur, yang sejahtera, yang membawa kedamaian bagi hidup bersama kami. Tak lupa, pembangunan itu pun adalah pembangunan yang berpihak pada saudara-saudara kami yang adalah kelompok rentan, mereka yang adalah saudara-saudara kami yang hidup dengan HIV, tapi mereka juga adalah saudara-saudara kami yang hidup dengan disabilitas. Mereka adalah juga saudara-saudara kami yang tercatat sebagai mantan warga bina di lapas rutan. Tuhan, siapapun mereka yang adalah kelompok rentan, kami topang di dalam doa. Dalam peringatan Hari AIDS sedunia ini kami teringat pada mereka, khususnya untuk anak-anak terdampak, anak-anak positif, perempuan-perempuan yang lemah. Hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kami topang dalam doa perjuangan kami, supaya mereka semua mendapatkan perlindungan, keadilan dari Tuhan. Kami berdoa, Tuhan memberkati teman-teman Hunimiku Manise yang bekerja untuk melayani teman-teman saudara-saudara kami yang positif HIV. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan mampukan teman-teman pengurus
untuk melakukan kerja-kerja yang penuh dengan empati dan solidaritas ini. Supaya dari tangan-tangan mereka, dari kesediaan hati mereka Tuhan, karya keselamatan Tuhan dinyatakan. Bapa di sorga, semua orang yang membutuhkan Tuhan, yang saat ini berseru dan memanggil nama-Mu, kami topang dalam doa, diberkatilah mereka dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, seluruh hidup kami memasuki lagi hari yang baru. Tuhan sertai, Tuhan berjalan dengan kami, pimpin kami dengan roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu, supaya kami kedapatan sebagai orang-orang benar yang mau terus membaharui hidup dan dapat memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah. Kepadamu saja kami berdoa dan berserah. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada Allah Bapa di sorga, dan mengakhiri doa ini kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dimuliakan di sorga, makanya pada hari ini, makanya kami cukupnya, dan ampunilah kami untuk kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Amin. Saudara-saudara jemaat disilakan berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin aku agar tidak tersesat, agar jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup bergerak, agar jangan ku sesat, pegang tanganku Saudara-saudari jemaat, tetaplah mengandalkan Kristus dan jadilah terang yang bersinar baginya, dengan hati yang tulus untuk memuliakan nama-Nya. Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Ya, selamat hari Minggu dan selamat merayakan Minggu Adventus pertama bagi kita. Tuhan memberkati.